Coba bayangkan, petani sudah siap tanam, lahan sudah digarap, tapi satu bahan penting tak kunjung datang, yaitu pupuk. Bukan karena malas beli, tapi karena harganya naik dan barangnya pun langka. Masalah ini diam-diam jadi ancaman besar bagi ketahanan pangan kita. Tapi, siapa yang salah? Bagi tanaman, pupuk adalah sumber nutrisi utama. Tanpa pupuk, hasil panen bisa anjlok hingga 50% lebih. Petani di Indonesia sebagian besar bergantung pada pupuk kimia seperti urea, NPK, dan SP36. Tapi masalahnya, pupuk ini makin sulit diakses. Pemerintah memberi subsidi untuk pupuk. Tujuannya bagus, biar petani kecil bisa beli dengan harga terjangkau. Tapi, realitanya tak semulus itu. Untuk bisa beli pupuk subsidi, petani harus terdaftar di ERDKK dan punya kartu tani. Tapi banyak petani yang belum masuk sistem, atau bahkan tak tahu harus daftar kemana. Yang bikin kaget, kuota pupuk subsidi dipangkas dari 9 juta ton di 2015, jadi hanya 4 juta ton di 2023. Pupuk diproduksi oleh BUMN seperti Pupuk Indonesia, tapi distribusinya panjang dan birokratis. Harus lewat distributor resmi, kios, dan pengawasan. Tapi sistem ini rawan bocor. Banyak kasus pupuk subsidi dijual ke pasar bebas dengan harga tinggi. Tak jarang juga ditemukan pupuk oplosan atau stok dikosongkan untuk dijual lebih mahal di musim tanam. Siapa yang paling dirugikan? Tentu saja petani kecil. Coba kita lihat ke negara lain. Di Amerika Serikat, pupuk tidak disubsidi, tapi petani diberi akses penuh ke data tanah dan teknologi pertanian presisi. Petani tahu persis berapa banyak pupuk yang dibutuhkan, tanpa boros, tanpa merusak lingkungan. Di Belanda, penggunaan pupuk diatur ketat, ada kuota nitrogen dan fosfat, dan petani wajib bikin manure plan. Sementara di Jepang, pemerintah aktif mendorong biofertilizer dan metode organik dengan bimbingan langsung ke petani. Mereka tak hanya bantu petani dari sisi harga, tapi dari sisi ilmu dan efisiensi. Sedangkan di Indonesia, edukasi pupuk sering terabaikan. Banyak petani kita masih memupuk berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa uji tanah, tanpa tahu dosis tepat, dan seringkali overfertilizing yang justru merusak tanah dan boros biaya. Padahal dengan sedikit edukasi, biaya bisa ditekan dan hasil bisa naik. Di tengah krisis ini, banyak petani mulai beralih ke pupuk alternatif seperti pupuk organik, kompos, dan mole. Memang butuh waktu dan tenaga, tapi ini langkah jangka panjang yang menyehatkan tanah dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah dan penyuluh harus lebih aktif memberi pelatihan dan bantuan langsung, bukan sekadar data dan kebijakan di atas kertas. Krisis pupuk ini bukan sekadar soal produksi dan distribusi, ini soal prioritas bangsa. Kalau petani terus dipinggirkan, siapa yang akan menanam untuk kita nanti? Dan kalau kebijakan terus rumit, sampai kapan petani bisa bertahan? Kalau kamu peduli dengan nasib petani Indonesia, bantu sebarkan video ini, subscribe channel ini untuk terus dukung konten-konten edukatif tentang pertanian. Karena di Serba Tahu, kita percaya ilmu harus ditanam, agar masa depan bisa dipanen bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.